Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal keseimbangan benda tegar fisika kelas 11. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari saya tentang konten matematika atau fisika lainnya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Keseimbangan statis sistem partikel. Nah, suatu benda dikatakan mengalami keseimbangan statis. Dalam kasus ini partikel ya, jadi massa dianggap sebagai satu partikel apabila sigma F-nya sama dengan 0 dan bendanya terus diam. Kalau sigma F-nya 0 dan bendanya bergerak itu namanya mengalami keseimbangan kinetis, contohnya pada GLB. Nah, syarat benda mengalami keseimbangan statis itu ada dua. Kalau dalam koordinat dua dimensi, yang pertama sigma Fx sama dengan 0, yang kedua sigma Fy-nya sama dengan 0. Sebagai contoh, kasus kesetimbangan tali. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika sebuah partikel dikenakan 3 buah vektor gaya yang masing-masing membentuk sudut alfa, beta, dan gamma, maka sebagaimana yang telah kita pelajari di bab dinamika partikel di kelas 10, akan berlaku F1 per sin alfa, sudut yang di depannya, sama dengan F2 per sin beta, sudut yang di depan F2, dan F3 per sin gamma, sudut yang di depan F3. Selanjutnya juga kita akan membahas keseimbangan statis untuk benda tegar. Suatu benda tegar itu berada dalam keadaan diam dengan resultan gaya dan torsi terhadap titik seimbangnya 0. Jadi, kalau benda tegar, baik sigma F maupun torsinya itu mesti 0. Jadi syaratnya di sini, sigma Fx-nya mesti 0, sigma Fy-nya mesti 0, dan sigma torsinya mesti 0. Selain itu, kita juga akan membahas jenis-jenis keseimbangan. Ada 3 jenis keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan stabil, kemudian keseimbangan labil, dan yang ketiga keseimbangan indifferent atau keseimbangan netral. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang keseimbangan stabil. Nah, keseimbangan stabil itu merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika balok ini diberi gangguan sebesar gaya F, maka gangguan tersebut akan mengakibatkan posisi benda berubah. Jadi pusat gravitasinya naik turun nanti. Ya, mirip seperti osilasi. Selanjutnya, keseimbangan labil. Pada keseimbangan labil, itu terjadi apabila benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Jadi bendanya nggak balik lagi ke posisi awal. Seperti pada kasus berikut ini. Misalnya kita punya balok yang diposisikan seperti ini, maka ketika kita sentuh sedikit saja baloknya akan jatuh dan titik beratnya itu nggak bisa balik lagi ke posisinya semula gitu. Dan terakhir ada yang dinamakan keseimbangan netral atau indifferent. Nah, keseimbangan netral itu terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda itu nggak naik atau nggak turun. Nah, contohnya pada kasus bola menggelinding. Nah, kalau kita lihat titik berat O-nya, di situ dia nggak naik atau nggak turun kan, cuman berpindah posisi saja. Oke, supaya lebih jelas langsung saja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebuah tongkat homogen memiliki panjang L dan massa M. Salah satu ujungnya bersandar pada dinding licin dan membentuk sudut theta terhadap lantai yang kasar. Tentukan yang A, nilai gaya kontak dinding terhadap tangga dalam variabel M, G, dan theta. Kemudian yang kedua, nilai gaya kontak dinding terhadap tangga jika sudut theta-nya tidak diketahui, tapi diketahui koefisien gesek statik, yaitu mu. Dinyatakan dalam mu, G, dan theta. Nah, gimana coba untuk menyelesaikan soal seperti ini? Nah, kita bahas dulu untuk soal 1A. Kita gambar tangganya seperti ini. Kemudian, kita akan mencari gaya kontak dinding terhadap tangga dalam variabel M, G, dan theta. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada tangga. Di sini ada gaya normal di titik A karena bersentuhan dengan lantai. Kemudian, karena bersentuhan dengan dinding juga punya gaya normal, kita namakan normal B. Ada gaya berat, dan tentunya ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Kenapa gaya gesek arahnya ke kiri? Kan tangga ini tergelincirnya ke kanan ya. Kalau gaya gesek itu akan melawan arah gerak, jadi gaya geseknya ini mesti ke kiri gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita gunakan prinsip sigma torsi di titik A sama dengan 0. Jadi kita pilih titik A sebagai poros. Kita pilih poros di titik yang banyak gaya yang bekerja supaya memudahkan perhitungan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat gaya MG ini akan memutar batang terhadap titik A berlawanan jarum jam, sementara gaya normal B di sini akan memutar batang
terhadap titik A searah jarum jam. Nah, yang searah jarum jam kita kasih tanda positif, yang berlawanan kita kasih tanda negatif. Nah, berarti torsi ini diakibatkan oleh dua buah gaya saja kan, NB dan MG. Jadi, kita bisa tulis gaya NB dikali lengan momennya yang tegak lurus terhadap NB, yang ini kan, L sin theta, ini sama dengan MG kali lengan momennya yang mana? Yang ini ya. Itu setengah L cos theta yang tegak lurus dengan MG. Nah, kita coret L sama L-nya. Kemudian karena yang ditanya adalah gaya kontak dinding terhadap tangga, berarti NB yang ditanya. Jadi NB-nya langsung aja sama dengan setengah MG cos theta per sin theta. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan lagi sehingga nanti kita akan peroleh NB-nya sama dengan setengah MG kali kot lengan theta. Nah, kemudian kita akan menentukan juga di sini gaya kontak dinding jika koefisien gesek mu diketahui tapi tetanya tidak diketahui. Gimana coba caranya? Ya, di sini kita bisa pakai prinsip sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0. Kalau sigma Fy sama dengan 0, artinya gaya yang ke atas mesti sama dengan gaya yang ke bawah. Ya, kita lihat aja dari gambar sistem batang ini. Na sama dengan Mg. Kemudian yang ke kiri sama dengan ke kanan. Artinya F sama dengan Nb. Nah, F ini gaya gesek. Jadi gaya geseknya bisa kita ganti sama mu kali normal. Mu dikali normal yang A, gitu. Sehingga Na-nya nanti bisa kita substitusi Mg dari persamaan yang ini. Dan kita peroleh Nb-nya sama dengan mu kali Mg. Sudah, seperti itu saja. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar sistem batang tali dan beban berikut. Apabila sistem dalam keadaan setimbang dan berat batang AB adalah 800 Newton, tentukan T1, T2, dan T3, kemudian hitung besar gaya engselnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gambar dulu kasusnya. Nah, kasusnya seperti ini, ada beban, ada batang, dan ada tali di sini. Nah, supaya memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, kita pisah free body diagramnya. Jadi, kita akan menggambar free body diagram untuk sistem beban dan tali yang ini. Sehingga kita akan cari dulu T1 dan T2-nya. Jadi, untuk mencari T1, T2, dan T3, kita tinjau dulu yang ini. Jadi, kita pisah kasusnya. Nah, kita lihat gaya-gaya yang bekerja di sini. Itu ada T2, ada T1, dan ada W beban, yaitu 2000 Newton. Nah, T2-nya ini kita uraikan ke kiri, jadi T2X, dan ke atas jadi T2Y. Nah, kalau sudut ini 45 derajat, kalau kita tarik garis putus-putus di sini, pasti sudut ini 45 derajat juga kan? Gitu. Nah, dari sini, kita bisa meninjau sigma Fy. Artinya gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. T2Y sama dengan 2000. T2Y berarti T2 sin 45 derajat, ini sama dengan 2000. Sin 45-nya kita ganti sama setengah akar 2, sehingga nanti T2-nya kita peroleh 2000 akar 2 Newton. Nah, kita udah dapat nih T2-nya. Kita tinjau yang sigma Fx. Sigma Fx-nya juga mesti 0, artinya T1 mesti sama dengan T2X. Jadi T1 sama dengan T2 cos 45. T2-nya kan kita udah dapat tadi 2000 akar 2. Nah, cos 45-nya kita ganti sama setengah akar 2. Nah, kalau kita kaliin nanti kita peroleh T1-nya itu 2000 Newton, teman-teman. Nah, sekarang baru kita meninjau batang tali yang ini untuk menentukan nilai T3. Nah, ini yang agak ribet karena kita harus meninjau torsi. Jadi kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerjanya di sini. Nah, kita ambil koordinat X, Y-nya yang searah sama batang. Ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau kita lihat di sini ada T3 yang kita uraikan ke sini jadi T3 cos 30, ke atas jadi T3 sin 30. W di sini kalau kita uraikan jadi W sin 45, kemudian ke kiri jadi W cos 45, dan ada T2 juga yang bekerja di sini. Dan untuk menentukan nilai T3, maka kita ambil poros di titik A sini. Sehingga kalau kita gambar lengan momennya nanti ini seperti ini. Gaya-gaya yang menyumbang torsi terhadap titik A, gaya apa aja? Sini ada 3 buah gaya ya. Ada gaya berat, kemudian ada gaya T2 yang arahnya sama-sama searah jarum jam, kemudian ada gaya T3 yang arahnya berlawanan jarum jam terhadap titik A. Nah, garis yang warna hijau ini adalah lengan momen dari masing-masing gaya yang ada. Sehingga nanti kalau kita tinjau torsinya, sigma torsi di titik A sama dengan 0. Lihat dulu nih yang W. W dikali lengan momennya itu setengah L cos 45 derajat. Kan W selalu di tengah-tengah, berarti kalau ini setengah L, segini pasti setengah L cos 45. Tambah T2 kali L, karena ini tegak lurus ya, udah dikasih tahu di soal.
dan searah sama W. Jadi tandanya positif. Nah, gaya yang searah masih sama dengan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanannya di sini cuma T3. T3-nya ini lengan momennya yang tegak lurus terhadap T3. Yang mana yang tegak lurus? Yang ini kan? Ya. Sehingga T3 dikali L sin 30 derajat, ini sebagai lengan momennya. Dan kalau kita coret nanti L-nya, terus kita hitung, kita akan peroleh nilai dari T3-nya itu adalah 4.800 akar 2 Newton. Udah, kita dapat T1, T2, dan T3. Sekarang kita akan mencari gaya engsel yang bekerja di titik A. Berapa tuh kira-kira gaya engsel yang bekerja di titik A-nya? Nah, sekarang untuk gaya engsel yang bekerja di titik A, artinya kita harus cari resultan gaya yang bekerja di A. Caranya gimana? Nah, di sini kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerjanya. Dan kalau teman-teman lihat, untuk koordinat X-Y yang searah sama batang, maka kita cari dulu sigma fx dan sigma fy-nya. Nah, kalau cari sigma fx berarti gaya yang searah sumbu X di batang ini ada apa aja? Ada T3 cos 30 derajat dan ada W cos 45 derajat. Tinggal kita jumlahin aja. T3-nya kita ganti sama 4.800 akar 2. Kali cos 30-nya setengah akar 3, tambah W-nya, itu W batang tentunya ya. 800 dikali setengah akar 2. Ya, kan cos 45 setengah akar 2. Terus kita hitung, nanti kita peroleh hasilnya 2.400 akar 6 tambah 400 akar 2. Nah, selanjutnya kita cari sigma fy-nya. Sigma fy-nya berarti gaya yang searah sumbu Y, yang sumbu vertikal ini. T3 sin 30 derajat dikurangi T2 dikurangi W sin 45 derajat. Jangan pakai W yang ini, tapi W yang sudah kita uraikan searah dengan koordinat XY. Dan kalau kita hitung, sigma fy-nya sama dengan 0. Kita udah peroleh sigma fx-nya, dan kita udah peroleh sigma fy-nya. Dan untuk mencari resultan gaya yang bekerja di titik A sini, artinya ya udah, tinggal Pitagoras aja. Kan ini seimbang ya, kalau seimbang pasti resultan gayanya tinggal kita hitung pakai sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat aja. Nah, substitusi lah ke persamaan yang ini. Nah, kebetulan ininya 0, berarti yang kita hitung cuma yang ini aja gitu. Sehingga ini sama dengan sigma fx. Sigma fx-nya itu 6.444,46 Newton. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk materi dan contoh-contoh soal kesetimbangan benda tegar fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.